di kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa website ya untuk mata kuliah BN Programming. Jadi sekarang ini tampilannya ya untuk main page-nya dari website kami, di mana di sini ada beranda, bisa bisa kita lihat bila kita klik dia akan mengarahkan kita ke main page-nya lagi. Dan juga ada customer service di mana bila kita klik akan terbuka window baru dengan tampilan seperti ini. Ini untuk customer service-nya ya. Nah, kita tutup lagi. Di sini juga ada tombol untuk login dan buat akun. Di mana bila kita klik tombol login-nya, nah kita akan masuk ke halaman login. Dan juga sama ya, bila kita klik yang beranda itu kan kembali lagi ke main page-nya. Seperti ini ya, ini main page-nya yang tadi. Lalu untuk yang customer service juga sama ya, sama seperti yang ada di main page ya, sama persis tampilnya seperti ini. Nah, kita tutup lagi window-nya. Nah, sekarang kita mau login tapi kita belum bisa login karena kita belum buat akun ya. Kita bisa tahu dari misalnya kita cek database di sini. Nah, kita coba jalankan dulu kirinya. Setelah kita select semua select all dari tabel tabel accounts, ya bisa kita coba run ya. Nah, itu masih kosong. Ya, di sini masih kosong, masih belum ada data. Itu nanti kalau misalnya kita udah bikin akun, itu nanti bakal ada. Nah, kita sini juga ada tombol lagi buat kembali ke beranda ya atau main page-nya. Nah, kita klik, kita buat akun ya. Nah, di sini ada tampilan untuk membuat akunnya seperti ini. Yang dimana di sini juga ada tombol untuk mengarah ke berandanya lagi ke main page-nya. Dan juga ada tombol untuk customer service ya. Yang akan sama ya seperti di main sama di loginnya ya. Membuka window baru lagi. Dan kita tutup. Nah, di sini kita buat dulu ya akunnya ya. Misalnya kita buat akunnya sekarang namanya itu di Didi aja misalnya. Nah, ini akunnya. Misalnya tanggal lahirnya tuh kita atur saja bebas ya. Tanggal lahirnya itu misalnya 2014 ya. Misalnya Juni terus tanggal 23. Nah, jenis kelaminnya misalnya laki-laki kita pilih di sini harus kita isi semua ya. Misalnya kita tulis saja Jalan Adidi. Nah, misalnya kurang lebih seperti ini. Nah, nomor teleponnya coba ya kita isi dengan misalnya kita isi satu dulu ya. Nah, kita nanti lihat email kita isi misalnya A aja. Username misalnya kita isi A juga aja. Kita cek nanti. Nah, di sini juga ada tombol untuk mengecek mengecek apakah username itu sudah terdaftar atau belum. Saya kita cek. Nah, sebelum itu di sini harus ada di sini sebelum bisa dicek ada atau enggak harus di sini username itu harus punya panjang minimal 6 sampai 21 karakter terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya belum sepanjang itu ya dia akan ada keluaran seperti ini. Misalnya di sini kita buat lagi pin ya. Misalnya pinnya satu aja. Nah, bisa dilihat di sini pinnya satu ya. Nah, misalnya konfirmasi pinnya kita belum isi, kita jangan isi dulu. Misalnya kita coba buat akun. Nah, akan disuruh untuk mengisi nomor teleponnya sesuai formatnya ya. Misalnya kita isi harus sampai sampai valid ya, sampai sesuai panjangnya itu. Nah, misalnya seperti ini sudah selesai. Kalau kita coba lagi buat akun, klik nah, emailnya yang kita isi itu belum valid ya. Jadi kita isi lagi agar valid. Misalnya email itu kita isi aja adi@a.com misalnya. Nah, besok username di sini misal kita coba ya buat akun. Nah, sini juga akan lagi ya disuruh untuk username itu juga harus minimal 6 ya. Harus minimal ada 6 kata. Nah, transaksinya Adi Didi. Nah, itu sudah ada 6. Di sini username itu bisa itu ya kombinasi angka sama sama bisa huruf, angka atau misalnya kita mau kombinasi juga bisa yang misalnya kita taruh di depan satu misalnya gini. Nah, satu Adi Didi. Nah, misalnya gitu. Terus kita cek apakah ada. Nah, ada ya. Ya, bisa email tuh ada. Misalnya jangan satu di depan deh. Misalnya kita masukin satu di belakang. Misalnya satu. Nah, di sini lebih bagus ya kelihatannya. Di sini total ada 3, 7, 10 karakter. Nah, coba misalnya kita masuk ke pinnya deh. Kita coba berapa dulu. Nah, kita harus isi pin sekarang. Pinnya misalnya kita isi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya sih harus 6 angka.
ada 6. Misalnya kalau misalnya kita isinya melebihi, misalnya kita isi 7 ya. Nah, 7 angka sekarang kalau kita berakun, nah nggak bisa. Jadi harus pas. Nah, harus 6, harus pas 6 gitu. Nah, sekarang kita coba buat akun. Nah, bisa kita harus isi konfirmasi PIN terlebih dahulu ya. Kita isi sekarang misalnya kita isi dengan salah misalnya ya. Misalnya kita isi 0 aja. Nah, belum bisa ya karena harus 6 angka. Coba kita isi sampai 6, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, kita isinya salah dulu ya. Jadi misalnya tadi yang di awal ini kan 6 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua ini 0, 9, 8, 7, 6, 5. Ini kan salah kan. Coba kita buat akun sekarang. Nah, ya sebelum itu kita harus mengisi dulu checkboxnya ya. Nah, di sini ada tanda saya setuju dengan. Nah, di sini juga ada syarat dan ketentuan di mana kalau misalnya kita klik akan ada syarat dan ketentuannya yang boleh dibaca ya di sini. Nah, jadi informasi mengenai rekening, nasabah, kebijakan dan ketentuan dari bank, masa pemberian nasabah dan lain-lainnya ya. Ini kalau mau dibaca boleh. Kita keluar dulu. Nah, sekarang kita coba kita berakun ya dengan tadi PIN yang seperti ini, tapi dengan konfirmasi PIN yang salah. Kita coba berakun. Nah, pembuatan akun gagal. Nomor telepon dan email itu kita sebenarnya baru ya, itu belum terdaftar karena ya di database juga masih kosong. Tapi PIN dan konfirmasi PIN itu tadi itu berbeda. Jadinya ya apa? Namanya pembuatan akunnya itu gagal. Nah, sekarang coba bisa kita isi dengan benar ya. Seperti tadi bisa ya, di saja. Tanggal lahirnya misalnya kita bebas ya. Tanggal lahirnya misalnya ya bisa dia lahirnya beda kali ini ya. Tanggal 10. Terus misalnya ya, jenis kelaminnya misalnya ganti. Ya terus alamat jalan rumahnya juga mungkin aja sekarang jadinya beda ya. Nah, kita susunan ke nomor teleponnya, nomor telepon. Nah, sekarang kita langsung isi dengan benar saja ya. Seperti ini. Nah, nomor telepon itu sebenarnya harus 10 angka ya. Jadi kita pasin aja di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah ada 10 angka. Nah, di sini juga kita langsung isi dengan benar saja. Misalnya Adi, nah ini yang tadi ya, adi@di.com. Tuh, oh, tadi bukan beda, tadi ya. Kita isi aja a.com. Nah, eh, eh, misalnya kita isi ya seperti ini. Misalnya juga kita isi dengan benar saja ya. Tadi yang misalnya di salah satu seperti tadi kita cek lagi ya pastinya masih ada. Terus sekarang pindah tuh kita masukin dengan benar ya. Misal tadi kan 1, 1, 1 itu 1, 1 ya. Tadi nah, sekarang kita isi dengan benar ya. Ini jangan ini deh. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di ini ada 6 angka ya pindah ya harus sama. Nah, ini kita juga dengan benar. Langsung saja. Nah, ini sama ya, sama persis dan kita harus juga setuju. Nah, sekarang kita coba buat akun. Nah, kalau sudah berhasil, kita akan kembali diarahkan lagi ke main page ya. Di mana di sini juga ada tampilan akun berhasil dibuat. Nah, tuh. Jadi sekarang kalau misalnya kita run lagi di database saya, tadi kan ini kan kosong. Kita run lagi kirinya. Nah, sudah ada sekarang. Tampilan datanya ya tadi ya di dari namanya dan ya semua data-datanya sekarang sudah ada ya yang kita isi sama persis tadi. Nah, di sini pindah juga gak kita hash ya. Nah, di sini kurang lebih tampilannya di database-nya. Seperti itu. Nah, sekarang karena akunnya sudah dibuat, sekarang berarti kita bisa login ya. Nah, sekarang kita coba login. Misal kita login dengan username yang tidak ada ya di database. Misalnya kita coba aja kita langsung masuk misalnya, nah belum bisa ya, harus diisi juga PIN-nya. Bisa kita isi dengan 0 misalnya ya. Nah, masuk. Nah, akan ada terbilang bahwa username tidak ditemukan karena username ini nggak ada ya. Jadinya ya, tuh nggak nggak bisa login. Nah, sekarang misalnya kita masukin username yang username dari akun yang baru tadi kita buat ya jadi 1, 1, 1. Sekarang kita masukkan pinnya ya. Pinnya misalnya kita masukin salah dulu deh ya. Kita masukin misalnya 1 aja. Nah, ini kan pinnya salah kan. Kita coba masuk. Nah, username itu tadi itu udah benar, tapi karena pinnya salah. Jadi ya itu kita belum bisa masuk. Dan di sini kita cuma punya 3 kali doang percobaan untuk bila kita salah. Nah, misalnya kita coba di sini kita cek di tabel yang first attempts ya, first attempts. Nah, misalnya kalau misalnya kita run di sini, nah, nah tadi ini.
username yang tadi kita buat itu dia tab satu udah satu. Jadi dia udah coba sekali dan gagal, nah itu sekali. Nah sekarang misalnya Ka- kita coba lagi masuk ya dengan yang tadi ya, tadi satu-satu. Terus misalnya kita masuk dengan pin yang benar. Ya tadi kita bikin pinnya kan 1 2 3 4 5 6. Jadi 1 2 3 4 5 6. Nah, kita coba masuk sekarang nih pinnya benar. Nah, kita bisa berhasil masuk ke bagian formnya. Nah, coba misalnya kita cek lagi ke database-nya ya. Kita run lagi. Tadi ini kan satu, ya kan ya. Satu karena dia tadi pas mau coba login itu kan gagal sekali. Nah, kita coba lagi run. Nah, nol sekarang. Jadi reset ya. Kalau misalnya udah berhasil, flash flash attempt itu bakalan ke reset. Nah, sekarang kita coba lagi lockout dan coba lagi login. Nah, misalnya sekarang kita coba kalau login lagi terus kita salah sampai 3 kali. Nah, itu gimana? Ya kan? Coba sekarang misalnya tadi ya sebelumnya ini ya kan ya. Misal kita masukinnya satu ya. Ini coba yang pertama. Nah, salah ya. Nah, kita cek lagi ke database-nya, kita run lagi. Tadi nol sekarang satu ya. Kita coba lagi misalnya yang kedua kalinya kita tadi nah tsunami yang ini pindah sekarang misalnya kita masukin dua. Nah ini maka salah. Nah bisa coba tinggal sekali lagi. Jadi kita dari 3 kali cobaan kita udah coba 2 kali salah. Ini tinggal yang terakhir. Kalau kita cek lagi di database-nya, di sini dia naik jadi dua. Berarti udah gagal 2 kali. Nah dan masih malah gagal cuma boleh 3 kali. Misalnya kita coba lagi 3 kali ya. Nah sini kita coba nih kita masukin aja 3. Ini kan masih salah kan ya. Nah, Nah, akan ada tampilan seperti ini. Jadi akunnya tadi yang kita masukin itu sudah terblokir. Kita cek di database-nya di sini, kita run lagi, sini jadi 3. Nah, seperti ini. Jadi, akun yang tadi itu udah terblokir. Jadi ya, di sini akan ada tampilan untuk menghubungi customer service yang ada di sini. Ya. Jadi bisa dihubungi ya nih ya, bila akunnya sudah terblokir. Seperti itu. Nah, misalnya kita coba lagi ya, masuk dengan akun yang tadi ya, yang sudah terblokir. Misalnya kita coba lagi masuk dengan akun tadi, tuh. Nah, kita masuk sekarang dengan benar. Ya, misalnya tadi yang 1 2 3 4 5. Nah, kita coba ya kali ini ya. Kita coba masuk. Kalau tadi kita coba coba masuk pas dia baru salah sekali, ya kita masuk, kita berhasil login, itu kan akunnya bakalan reset ya ini ya. Sini bakalan reset ya, timesnya ya kan ya ke nol lagi. Sekarang kalau misalnya udah terblokir, kita coba masuk. Nah, udah nggak bisa. Jadi pas kita mau masuk, itu udah nggak saya karena udah terblokir. Misalnya kita coba run lagi di sini, nah masih 3. Jadi nggak akan lagi reset karena ya akunnya sudah terblokir. Begitu. Jadi coba sekarang kita kembali lagi ke beranda, kita coba lagi buat akun yang baru ya. Untuk nanti kita bisa login lagi. Misalnya saya sekarang namanya tuh Budi. Misalnya Budi di aja ya, yang mereka saudara. Terus misalnya tanggal lahirnya tuh kita set aja bebas. Misalnya 2017 ya. Terus Oktober misalnya tanggal 16. Terus diskriminasinya laki-laki sekarang. Alamatnya misalnya Jalan di ya kan. Terus nomor teleponnya kita sini harus 10 angka ya. Nah, ini udah 10 ya. Saya hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, udah. Harus 10 angka ya. Terus emailnya kita masukin sekarang misalnya budi at b b.com. Nah, terus username. Nah, misalnya kita masukin username yang sama seperti yang tadi udah kita masukin. Misalnya kita masukin ini ya tentang dia di yang satu-satu yang sudah ada di database ya. Nah, yang ini kita coba cek. Nah, kita cek. Nah, username tidak tidak tersedia karena username yang itu udah terdaftar. Nah, jadi kita bikin lagi yang baru sekarang username-nya ya. Kita bikin aja Budi Didi misalnya. Nah, kita masukin satu aja. Nah, coba kita cek sekarang username itu ada karena ya belum terdaftar. Terus pindah sekarang kita bikin aja eh, 098765. Nah, kita cek username tuh ini ya 098765. Kita langsung bikin benar aja ya. Jadi kita langsung ke posisinya nah 098765. Nah, kita isi dengan benar aja. Jadi sama nih ya. 098765. Ini juga 098765. Kita lagi checkboxnya. Dan kalau kita buat akun itu akan berhasil. Nah, jadi akan ada satu benarnya sama seperti tadi ya.
akun berhasil dibuat dan kita balik lagi ke main page-nya. Kalau kita run lagi kirinya, kita cek lagi. Di sini kita coba lagi run, kita coba lagi run. Di sini di tabel yang pertama yaitu tabel tabel accounts ya yang ini itu sudah ada lagi sekarang tambahan Budi ya. Ini Budi Didi ya dengan data yang juga lengkap ya sama seperti yang di atas tadi password PIN-nya juga di hash. Nah, begitu. Dan di sini juga sudah ada lagi ya tambahan tapi karena dia belum coba login jadi belum ada. Sekarang kita coba login dengan akun yang baru ini ya. Nah, tadi ya nama menggunakan Budi, nah ini ya Budi Didi satu. Terus kita masukin misalnya tadi, nah kalau kalau di awal itu pindah dia kan nol. Misalnya kita coba salah sekali deh ya, kita bikin salah, misalnya kita masukin nol, kita masuk, nah salah. Jadi dia ya sama ya seperti tadi juga ya, dia cuma punya dua tiga kali kesempatan buat login masuk dengan PIN yang benar. Nah kalau dia udah salah sekali ya berarti dia dia tinggal punya dua lagi kesempatan. Nah sini udah salah sekali. Nah sekarang kalau misalnya kita masuk dengan benar ya. Nah, misalnya kita masukin salah lagi ya, kita masukin misalnya kita masukin aja angka yang salah, nama angka misalnya kan ya, nah ini juga salah, kita masuk, nah jadi dia tinggal punya sekali lagi percobaan. Nah coba kalau misalnya kita run, sini sudah dua, jadi kalau misalnya dia salah sekali lagi, akun akan terblokir. Nah coba kita sekarang masukin yang benar ya, tadi itu 098765. Nah sekarang kita masuk, dia akan masuk ke main page-nya ya. Seperti ini tampilan main page-nya dan kita coba dulu cek lagi di sininya di database-nya kalau kita run lagi di sini nah itu yang preset di dua sekarang jadi nol lagi. Sekarang kita coba lihat ya tabel yang lain lagi. Tabel yang ketika kita sudah login di situ akan tercatat ya, di login histories ya tabel login histories itu sudah tercatat tabelnya kita coba run dulu. Jadi ada rata yang kita sudah login. Nah ini. Gitu. Jadi tadi si Adi ini udah login tadi ya jam 4 ya 4.26. Jadi dia sudah login jadinya sudah tercatat di sini. Sedangkan akun yang kedua ini ada yang atas kan akun yang sudah terblokir. Sedangkan yang bawah ini adalah eh, akun yang baru ya yang baru tadi kita buat dan baru login tadi jam 4.33 ya. Nah, itu. Jadi sesuai ya kita baru login. Jadi baru tercatat di sini jam 4.33. Itu. Ini dari tabel login histories. Nah, jadi begitu. Jadi ini tampilannya kurang lebih untuk formnya setelah kita sudah berhasil login. Setelah URL kita copy, nah kita coba paste ya di sini. Langsung kita coba enter. Nah, kita akan berhasil masuk lagi ke halaman home-nya. Coba kalau misalnya kita login, misalnya kita logout. Kalau kita udah logout misalnya, nah, kita akan balik ke main ya pasti. Nah, coba kita masuk lagi ke URL yang tadi. Nah, ini ke home-nya ya. Tadi kan bisa kan ya. Kan kita coba, nah, kita akan langsung diarahkan ke login lagi. Jadi dia harus login dulu karena dia tadi tuh udah logout. Jadi harus login lagi baru baru bisa masuk lagi ke home ya. Coba bisa kita dari login kita coba masuk ya. Nah, nggak bisa. Jadi harus login dulu baru bisa masuk lagi. Nah, bisa kita masukkan kurang sama yang tadi ya. Nah, username sama pindah kita langsung isi dengan benar aja. Nah, baru dia bisa lagi masuk ke page yang home-nya ya. Misal kita coba lagi hapus, kita coba masuk. Nah, sekarang bisa karena dia udah login seperti itu. Jadi kalau udah logout dia harus login lagi baru bisa masuk ke page home ya. Nggak bisa kalau udah logout nggak bisa langsung seperti itu. Jadi sesudah login akan muncul tampilan homepage-nya seperti ini. Di homepage ini ada tanggal dan jam secara real time ditampilkan, sama ada login terakhir sebelum login saat ini. Jadi login terakhir ini muncul cuma kalau loginnya bukan login pertama kali. Kalau login pertama kali nggak akan muncul. Lalu di sini ada sidebar, isinya fitur-fitur yang bisa digunakan dalam internet bankingnya. Jadi yang pertama untuk informasi rekening ada informasi saldo dan mutasi rekening. Informasi saldo ini isinya nomor rekening dari akunnya, sama saldo, jumlah saldo yang dipunyain. Di sini terus ada mutasi rekening juga. Mutasi rekening ini riwayat transaksi
mau itu uang masuk atau uang keluar semuanya ada di sini. Lalu di sini ada juga urut apa urutannya bisa diatur mau baru ke lama atau lama ke baru. Tipenya juga bisa difilter mau yang cuma buat uang masuk, uang keluar atau semuanya. Lalu ada juga pagination, jadi kalau misalnya udah nyampe 10, udah lebih dari 10, maka yang sisanya akan dipisah seperti ini. Lalu untuk apa yang ditampilkan di sini ada tanggal, jumlah mutasi, tipenya uang keluar atau uang masuk, lalu keterangan. Jadi misalnya di sini uang keluar, uang keluarnya karena apa dikasih tahu. Jadi uang keluarnya karena transfer ke rekening siapa gitu dikasih tahu. Lalu kalau uang masuk dikasih tahu juga transfernya dari rekening siapa. Jadi ini duit dari siapa yang ngasih begitu. Lalu untuk transfer dana ada daftar rekening tujuan. Jadi sebelum melakukan transfer harus memasukkan daftar rekening dulu, memasukkan rekeningnya dulu yang ingin ditransfer. Jadi seperti ini. Nah, akan ada notifikasi kalau nomor rekeningnya sudah berhasil ditambahkan. Lalu tidak bisa menambahkan lagi kalau sudah ditambahkan. Akan dicegah agar tidak ada duplikat. Nah, ini yang akan daftar rekening tujuan ini akan digunakan di transfer. Oke, jadi pada bagian saya akan membahas tentang transfer transfer dana dan juga apa namanya ubah PIN. Nah, pada bagian transfer dana di sini kita akan coba kita login dulu. Saya sudah membuat username di sini dua, yang username-nya itu beda. Satunya A-nya 2, satunya A-nya 1. Kita coba login yang A1 dulu. Ya, masuk. Kita coba yang A2 di sini. Kita coba. Nah, ya, di sini udah ada di sini yang A-nya 2, di sini yang 1. Oke. Di sini saya akan mencoba transfer. Di sini kita coba transfer. Di sini saya sudah daftarkan tadi nomor ini, ya bisa kita transfer 100.000. 100.000. Beritanya adalah coba transfer. Nah, pada bagian transfer ini kita harus menginputkan yang nomor random yang ada di bagian database, Postgres, skema, public, ke table, ke bagian balance. Ya, di sini kan ada dia bakal mengenerate 13 angka random. Di sini kita akan coba transfer. Kita coba transfer di sini. Ya, di sini transfer berhasil. Pada bagian akun kedua kita coba lihat. Penerima. Jadi di sini dia bisa melihat apa namanya dari lama ke baru atau dari baru ke lama. Tipe uangnya semua. Ini berarti tipe semua uang masuk dan keluarnya. Terus misal kita ubah ke uang masuk, dia tidak berubah karena ini hanya uang masuk. Untuk uang keluar dia akan tidak ada karena dia hanya baru menerima. Untuk mutasi rekening si pengirim tadi itu sama saja, lama ke baru, tidak cuman nominalnya doang yang berubah, baru ke lama ya. Terus untuk tipenya semua ya karena ada semua itu uang keluar dan uang masuk. Terus uang masuknya tidak ada, uang keluarnya ada, ya seperti itu. Informasi saldo ya sudah bertambah jadi 150.000. Pada yang ini kita ganti PIN. Pada bagian ganti PIN di sini misalnya kita masukkan pertama-tama itu asal ya, seperti 123. Terus masukin PIN barunya misalnya 123. Terus kita masukin PIN konfirmasinya 123. Pas ganti PIN, dia PIN lama tidak sesuai. Jadi kita sudah membuat validasi bahwa PIN-nya itu harus sesuai dengan yang ada di database, seperti itu. Jika kita masukkan 1234566, terus kita misalkan PIN barunya salah, tidak sesuai, itu juga dia akan error. Misalnya 1111111, misalnya 1111112, seperti itu. Jadi pas kita ganti PIN gagal, tetap gagal juga. Jadi dia harus benar-benar sesuai, seperti 123456 kita ubah menjadi ini PIN lamanya berarti 1111111. Soalnya sepertinya tadi sudah saya ganti. Terus menjadi coba 123456. 123456. Pas kita ganti PIN, ya
PIN berhasil diubah karena saya tadi sudah mengubahnya, jadinya ya mesti ada inilah. Oke, selanjutnya kita akan mencoba fitur ubah alamat email. Kita akan memasukkan alamat email yang salah pertama. Kemudian kita akan ganti alamat email yang baru. Dan terdapat notifikasi email lama tidak sesuai. Kemudian kita akan memasukkan alamat email yang sesuai. Nah, alamat email berhasil diubah. Kemudian kita akan memastikan alamat Gmail yang baru apakah bisa diubah kembali. Nah, dan ternyata berhasil diubah. Berikutnya kita akan mencoba fitur ubah nomor telepon. Pertama kita masukkan nomor telepon lama kita. Berikutnya kita masukkan nomor telepon yang baru. Nomor telepon telah berhasil diubah karena sesuai dengan format yang ditentukan. Berikutnya akan muncul nomor telepon lama tidak sesuai karena nomor telepon yang lama salah. Kita akan mencoba lagi menggantinya dengan nomor yang sesuai. Lalu kita masukkan nomor telepon lagi yang baru. Nomor telepon berhasil dirubah karena sesuai dengan nomor telepon yang lama sesuai dengan yang ada di database. Sekian. Oke, selanjutnya akan ada fitur pembaruan data diri. Pertama kita coba ubah nama lengkapnya. Kemudian tanggal lahirnya. Jenis kelaminnya diganti. Alamatnya jadi Jakarta. Oke, di sini pembaruan data diri berhasil jika kita pindah tab, lalu balik lagi, maka data sudah terupdate. Namun jika kita menggantinya tidak mengklik pembaruan data diri, misalkan jadi laki-laki, lalu kita pindah halaman, maka data akan sama seperti data yang sebelum diupdate. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Terima kasih.